Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau membahas tentang Poco C75 saya pakai selama seminggu ini. Jujur aja, saya nggak bakal bahas speknya ya. Speknya bisa kamu cari lihat sendiri di internet. Nah, jadi waktu saya pakai HP entry level dari Poco C75, jelas kalian udah tahu lah kalau itu HP yang sama persis kayak Redmi 14C. Ya, cuma breeding aja beda. Yang ini Poco, yang sana Redmi. Bagus yang mana? Sama aja. Ada bedanya? Ada dikit, tapi basically sama. Nah, waktu saya pertama kali pakai Poco C75 ini selama semingguan ini, yang paling saya kerasa di sini ya, baterainya awet banget. Udah make ini 3 harian, belum ngecharge, bosku. Baterai tinggal 10% di sini ya. Ini dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Selasa nih. Emang saya nggak terlalu banyak pakai HP ini di hari Minggu. Yang paling lama nih screen on time-nya ada di hampir 4 jam, kurang 5 menit. Di situ saya mainnya ada Mobile Legends 1,5 jam, Instagram, WhatsApp 45 menit, 40 menit, TikTok, Chrome, dan segala macam. Terus di hari kedua, belum ngecharge juga, masih main Mobile Legends juga 41 menit. Instagramnya 38 menit, YouTube 28 menit, WhatsApp, Google, TikTok sisanya. Dan di hari ketiga ini udah 55 menit, makanya ya udah Mobile Legends lagi 18 menit, Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook biasalah ya. Jadi selama pemakaian 3 hari ini udah 3 jam tambah 2 jam 2 menit, ini genepin aja 4 jam ya. 4 jam tambah 2, 6 jam. 6 jam tambah 55 menit, hampir 7 jam. Ini baterai masih nyisa 10%. 3 hari screen on time 7 jam masih nyisa 10%. Awet banget. Padahal 12 nanometer Helio G81 Ultra, tapi buat saya pribadi baterainya awet dan lebih adem. Jadi saya pakai selama 3 hari. Memang sih, saya tuh nggak terlalu sering pakai HP ya dalam sehari-hari. Tapi bisa bertahan 3 hari dengan total screen on time ada di 7 jam. Dengan baterai sisa 10%, itu luar biasa. Jadi kalau kamu bilang HP Xiaomi atau Poco itu boros-boros ya, itu sih karena kamu pakai yang chipsetnya kenceng aja. Nah, kalau kamu pakai yang chipsetnya irit gaya ya tetap irit aja gitu loh. Dan di Poco C75 ini juga irit sih. Jadi untuk orang-orang yang pakai HP entry level yang butuh durasi baterai yang lebih lama, kayaknya ini bakal enak banget, awet. Terus kalau dipakai sehari-hari, apakah kencang? Kalau kita ngomong chipsetnya Helio G81 Ultra, ini saya nggak bisa bilang banyak ya, karena ini chipset yang sebetulnya nggak beda jauh sama seri pendahulunya di Poco C65, yaitu Helio G85. Nah, walaupun dia pakai Helio G81 Ultra, tapi secara chipsetnya sebetulnya masih sama-sama aja, masih mirip-mirip banget gitu loh. Sama-sama 12 nanometer, Antutu juga ya selisih dikit, tapi nggak usah dipikirin lah ya. Kalau dibuat ngegame sih kayak Mobile Legends, kayak PUBG bisa-bisa aja. Cuma kalau PUBG ya catatannya ya nggak ada gyronya. Terus juga cuma 40 FPS. Kalau untuk ML ya bisa-bisa aja sih di settingan 60 fps. Cuma ya secara performanya tentu untuk chipset Helio G81 Ultra nggak muluk-muluk saya bisa bilang rata kanan gitu, nggak bisa memang. Memang dia chipsetnya chipset entry level. Kurang menggebrak sih kalau kita lihat dibanding-bandingin sama brand sebelah. Saya rasa Poco C75 ini berada di peringkat kedua saat inilah gitu lah. Bukan peringkat pertama lah. Ada yang lebih kenceng di brand sebelah? Ada. Apakah itu berarti Poco C75 jelek? Ya enggak juga sih. Untuk kelas entry level memang ya kayak gini-gini aja. Memang dicari perubahannya itu memang dikit-dikit banget. Dikit banget gitu. Harus nunggu warisan fitur dari HP 2 jutaan turun ke sini tuh sangat lama. Paling yang bisa kita syukuri adalah layarnya sekarang udah 120 Hz, walaupun layar sudah di set di 120 Hz, sudah 120 selain fps. Ada di bagian keluar ke menunya pun menu setting ya. Kalau masuk ke menu jadi home itu 90 fps.
Terus kalau masuk ke YouTube Instagram, jadi ke 60, kayak YouTube itu lalu masuk masuk ke ke 60 fps. Ya, kita Instagram nggak usah ngomongin banyak ya, mungkin masuk ke orang yang 60 beli HP juga. entry level Jadi juga nggak terlalu 120-nya kok bisa masih ngerasain cuma itu ada di ini FPS aja ya. Cuma ada 60, di 90, menu atau settingan 120. aja ya. Yang penting ya Padahal udah di lancar-lancar set di aja sini kalau udah dipakai. 120 Dan sih. bener aja sih untuk chipset ini dipasangin dengan RAM 8GB dan storage 256 sebetulnya dibuat apa-apa juga bisa-bisa aja. Cuma ya kalau kamu bandingkan dengan UFS jelas ya bukan kelasnya. Cuma kalau kamu pakai aja sebetulnya nyaman-nyaman aja kok walaupun masih eMMC. Dibuka buat ngegame loadingnya lama bang. Ya mungkin bisa dibilang lebih lama dari yang UFS dan itu wajar ya karena ini HP-nya juga entry level dan harganya untuk harga 1,7 kamu bisa dapat varian 8/256. Oke lah di sebelah mungkin bisa harganya selisih dikit bisa dapat UFS tapi kan jumlah RAM dan storage-nya itu ada beda dikit lah. Ya kalau dibedang-bedingin emang agak susah ya karena memang di kelas harga 1 jutaan itu sangat bersaing ketat banget. Harganya mepet-mepet dan kalau kamu tambahin budgetnya 100, 200, 100, 200 itu lama-lama bisa sampai HP 3 jutaan nanti kalau dibedang-bedingin ya. Speakernya cuma satu, dibilang speakernya bagus ya biasa aja, namanya juga HP 1 jutaan. Untuk cari nilai positifnya HP 1 jutaan memang saya sih cukup bekerja keras ya. Ini gimana ya? Karena menurut saya pribadi dari C65 yang tahun lalu tuh kayak nggak terlalu banyak perubahan selain desainnya dan wujudnya yang semakin lebih gede. Walaupun kalau saya dibilang desainnya sama seri sebelumnya, saya sih mungkin lebih prefer ke seri sebelumnya ya, lebih netral aja gitu. Nah, tapi kalau yang ini memang mengikuti desain kekinian 2025 nanti, yaitu kameranya bulat di tengah dan setup kameranya juga ada di tengah. Dibuat kamera juga hasilnya juga sekedar cukup aja sih, nggak jelek tapi sekedar cukup aja untuk kelas 1 jutaan. Item ini bagian sambungannya itu bener-bener berada di tengah, jadi letaknya tuh ada di bawah kuku sehingga terasa kurang pas kalau dibuat ngegame. Nah sedangkan untuk yang Showbear ini bagian kukunya bisa tepat berada di sudut kuku kita. Dan ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Poco. Nah, jadi kalau ditanya apakah Poco C75 ini mantap bang? Ya mantap-mantap aja sih, tapi mungkin buat user-user yang pengen ganti ke HP yang sebelumnya masih RAM-nya 4GB atau storage-nya 64, saya rasa Poco C75 ini cukup worth it untuk kamu pertimbangkan. Jadi Poco C75 ini merupakan sebuah refreshment aja dari Poco C65 tahun lalu. Nah misalkan nih kamu mau ganti ke Poco C65 kan, aduh itu OS-nya udah jalan setahun, update software-nya udah berjalan gitu kan. Nah sedangkan untuk Poco C75 ini update software-nya masih panjang, masih 2 tahun, masih dapat update OS-nya hingga 2 kali. Jadi masih dapat Android 15, 16 dan security patch-nya juga sampai ke 3 tahun. Jadi buat saya pribadi Poco C75 ini ya cuma opsi aja buat yang masih pakai HP jadul banget mau pindah. Di sini HP-nya baru, update software-nya masih panjang, garansinya juga masih baru tentunya. Dan kalau kamu bandingin dengan Redmi 14C juga harganya mungkin selisih lebih murah dikit ya, karena dia hanya bisa dibeli secara offline. Seharusnya seperti itu, tapi mungkin sometimes kamu bisa nemuin juga di toko-toko offline yang mungkin nyetok sendiri atau gimana gitu ya. Jadi kalau saya ditanya bagusnya Poco C75 ini apa bang? Ya kalau ditanya bagusnya ya paling baterainya awet. Kalau kamu mau pakai lama-lamaan, kamu mau pakai screen on time yang super lama, kamu bisa pertimbangkan HP ini. Layarnya besar banget. Dan walaupun layarnya cuma HD Plus yang dibesarkan ya, itu kan secara nalar kan kita pasti mikir bakal kelihatan pecah banget ya. Nah cuma waktu saya pakai sih nggak kerasa sih, nyantai-nyantai aja. Entah kenapa touch response yang saya bilang lumayan. Walaupun balik lagi ya, ini adalah HP entry level. Jadi buat kamu yang mau upgrade nih, mungkin HP sebelumnya HP entry level kayak Redmi A3, kayak Poco C65, ya kalau upgrade jangan ke entry level lagi, langsung loncat ke HP 3 jutaan itu baru kerasa. Kalau HP 1 jutaan upgrade ke HP 1 jutaan lagi ya saya sih masih kayak dikit-dikit aja perubahannya, nggak terlalu berasa, nggak begitu impact gitu. Jadi gitu aja video yang saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya.